Lo itu bukan gak bisa ngomong, tapi otak lo itu cuma kebanyakan mikir. Lo pernah gak sih ketemu sama orang yang kalau diajak ngobrol itu seringnya berlibet atau banyak loadingnya gitu, buffering, sampai lupa gitu mau ngomong apaan. Nah, di video kali ini gue akan bahas apa saja faktor-faktor yang menyebabkan loading itu. Dan video ini berawal dari keresahan gue yang gue alami. So, let's get started. Nah, buffering atau loading ini menurut gue sesuatu hal yang wajar ya, karena ya kita manusia gitu, punya pikiran. Dan kalau misalkan terjadinya buffering atau kayak tadi gue gitu, itu tuh menandakan bahwa lu itu sedang berpikir atau merangkai kata. Nah, tapi tadi gue mention kebanyakan mikir, yang mana kebanyakan itu adalah kan berlebihan gitu, yang jadinya ketika lu merangkai suatu kata itu tuh terjadi filler gitu tanpa kita sadari, atau mungkin ya kita sadar gitu, cuma ya kita gak bisa ngontrol filler itu. Bagi yang belum tahu, filler itu adalah gampangnya tuh suatu bunyi yang kita hasilkan ketika kita lagi mikir. Contohnya kayak gitu. Kebayang nggak sih kalau misalkan lu lagi nonton video apa aja gitu, tapi di dalam video itu setiap 3 detik itu loading. Analogi sederhananya kayak gitulah. Nah, ditambah itu ada bunyinya gitu kan. Nah, masalahnya sebagian dari kita pengen ngomong lancar dulu, setelah itu kita berani buat ngomong. Tapi kenyataannya kan kebalik gitu, kita perlu berani dulu buat bisa ngomong lancar kan, sebenarnya kayak gitu. Nah, di sini gue akan memaparkan beberapa penyebab faktor-faktor yang bikin lu itu banyak loadingnya. Tapi ini bukan tolak ukur yang mutlak ya, ini bukan aturan ketentuan yang sah gitu, ini cuma asumsi gue doang. Nah, yang pertama itu overthinking. Lu tau lah overthinking, jadi simpelnya tuh kayak lu itu mikirnya kemana-mana, bahkan sampai hal-hal yang gak perlu kayak gitu. Jadi ibaratnya lu itu mikir cepet, tapi mulut lu itu gak bisa ngimbangin kecepatannya, jadi lu itu loading begitu. Nah, lalu yang kedua ini tuh trauma. Bukan gue bermaksud untuk lebay atau gimana ya, cuma bayangin aja ketika lu udah ngobrol panjang lebar dari A sampai Z, temen lu itu gak ngerti sama sekali apa yang lu omongin, sampai mungkin gara-gara itu lu tuh trauma dan bikin lu tuh merasa dijudge, bahkan mungkin bisa jadi lu sampai diketawain gitu ya. Itu kan bikin agak nyelekit gitu ya. Terus yang ketiga ini tuh kurang percaya diri. Jadi lu itu ngerasa omongan lu itu gak ada gunanya di mata orang lain, karena lu meremehkan diri sendiri gitu. Terus yang keempat, yang terakhir ini tuh perfeksionis. Jadi lu terlalu banyak mikir struktur kalimat yang benar, struktur kata yang benar ketika lu mau menyampaikan sesuatu, karena lu berpikir bahwa dengan lu menyusun kalimat, merangkai kalimat dengan baik dan benar, kayak SPO-nya, subjek predikat objek itu dengan baik dan benar, lu bakal didengar dengan baik gitu. Ngerti kan? Nah, dari 4 poin tersebut yang tadi gue jelasin, ini tuh bisa saling berkaitan satu sama lain. Kayak contohnya misalkan lu udah punya trauma dengan dulu misalkan lu pernah dijudge ketika lagi ngomong. Nah, terus lu berpikir bahwa lu harus mempunyai struktur kalimat yang baik dan benar kalau lu mau didengar. Nah, jadinya lu itu merasa overthinking gitu. Jadi lu harus membuat kalimat yang agak, let's say, ribet gitu. Overthinking, lu itu jadi kurang pede karena lu melihat kekurangan lu itu, lu susah gitu buat ngomong. Dan menurut gua ini tuh berpotensi jadi snowball gitu. Lu tahu kan kalau misalkan bola salju yang bergelinding gitu, lama-kelamaan jadi gede gitu, jadi membesar. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang lain, penyebab-penyebab yang lain yang membuat
lu itu kesulitan dalam berbicara, tapi gue memilih 4 tersebut karena menurut gue ini tuh saling berkaitan dan krusial gitu. Contohnya kayak lu emang jarang ngobrol sama orang lain gitu, atau lu punya tekanan stres yang lumayan berat gitu karena entah dari pekerjaan atau dari yang lain gitu. Terus emang lu orangnya misalkan kurang fokus gitu, dan lain-lain lah. Tapi gue milih 4 tersebut. Jadi solusinya apa nih? Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terjadinya loading ketika kita berbicara. Ya tentunya dengan berani. Karena menurut gue ini basic banget. Kalau kalian misalkan mau pandai dalam berbicara, lu harus latihan berulang. Mau itu berlatih di depan cermin, atau lu ngomong sendiri, atau lu berimajinasi, atau pokoknya lu latihan terus ulangi. Nah ini tuh bisa membuat suatu bahasa spontan gitu. Solusi selanjutnya mungkin lu bisa dengan cara lu menulis. Lu lakuin menulis. Menurut lu ini mungkin terkesan kayak receh atau ya kecil banget, tapi percaya sama gue, dengan lu menulis kan lu nuangin sesuatu yang ada di dalam pikiran lo. Ketika lu mempunyai banyak pikiran yang padat, yang full, lo tulis di dalam kertas lo atau di dalam catatan lo, itu otomatis membuat struktur kalimat lo jadi lebih baik gitu, jadi lebih enak dibaca gitu. Karena di sini menurut gua terjadi parafrase di dalam otak lo ke tangan lo gitu. Lalu yang terakhir mungkin solusi dari gua itu ya praktek. Menurut gua gak ada gunanya lu mempunyai informasi yang ada di dalam kepala lo tapi lu gak bisa nyampeinnya gitu. Makanya lu harus coba untuk mempraktikkan menyampaikan informasi yang ada di dalam pikiran lo ke audiens lo atau lawan bicara lo. Karena hidup cuma sekali. Jadi sayang banget kalau misalkan lu gak bisa menyampaikan sesuatu yang ada di dalam isi pikiran lo ke orang lain. Jadi kesimpulan dari video ini, lu sering-seringinlah latihan atau praktek untuk mengasah critical thinking lo, biar pikiran yang ada di dalam kepala lo itu ngalir. Dan jangan berpikir untuk takut salah. Lu salah itu wajar karena lu masih belajar. Toh juga kalau misalkan lu salah, lu cuma diketawain beberapa detik doang, akhirnya dilupain lagi. Sekian video gua kali ini, sampai jumpa di konten gua selanjutnya.